sekali ibang non barokah bulan Ramadan antara maka barengin terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman ajar ya agaran tepan tak tahu kan ajar. Mula tahu ya tak usah ajar. Makanya ini ketabarukan kangkui namanya mana nyipre barokah asambungnya barokah dan kebarangan alim ulama kengain tada cari tanah orang alim lebat pengajian umum le orang ini kebiasaan alim lebat pengajian khusus yang nikah sampai anda usaha baca kitab karena sebab kalau baca kitab kebanika sampai anda bisa nyambung barokah dekat para alim ulama. Nyambung barokah dekat para alim ulama. Dan kalau nyambung barokah dekat para alim ulama pada saat ada yang waktu yes ya. Kalau nyambung dekat para alim ulama maka sajian raja barokah kampung ilmu para alim ulama kepada kebetulan beristilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya syuhada wal ulama'il amilin khususnya kita sekarang kitab Ghayatul Ikhtisar atau bahasa kenal kalau takrib Abu Suja al-Asfihani antar makasarang Allah. Beliau sangat berjasa dalam Islam terlibat dengan Allah kalau berjasa lebih fokus di tempat kisah setengki bermanter baro karena mengalir dekat kita semua dekat setuju beserta pondok Ramadan lagi anu kebeginian materi paling datang buka oleh Allah Ta'ala dalam ilmu fikih dari ilmu fikih masalah hukum kepanikan dari Ghayatul Ikhtisar kepanikan lebih bisa ke dekat ilmu fikih kitab-kitab selebih raja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan akun padaban bahasana Bismillahirrahmanirrahim saya awal kemudian sekater rahasia sekonik dari susunan Bismillahirrahmanirrahim yang mungkin bersamaan rang-rang napanya perang bahasan itu atau mungkin sebelumnya kita pernah hitung dekat bahasana ingki panika itu kudu tadi kaulah teruna Bismillahirrahmanirrahim kandang nahwa panika mengandung rahasia berasrar pada hikmah yang rahasia kepanika diisyarahkan sareng Allah Subhanahu wa taala dekat orang kehidupan di dalam dakwah di dalam ngaji sampai dapat dakwah. Pertama, orang yang dalam melangkah nyari ilmu, pertama kepanika harus ngandang dari baba. Maka bismillahirrahmanirrahim awalin kalaban horok mireng baba ya horok mireng tesdung titik inci isabat jadi baba orang ngaji mempaski matengki tak ada ilmu karena al ilmu harbun lil fatal mutanali kasaili harbun lil makanil adi bagaikan air banjir tak mungkin banjir nikah ngenengin tempat di atas gunung mesti nyari tempat sing abot ilmu semuanya juga. Lamun mau bergerak
Namun mau bergerak, gerak nak kepanika harus gerak simabel. Orang cek ngecek, orang ada tuh cek pas melangkah kalau melangkah tinggi. Maka ya kuli panika bahasa apa harokat. Maka panika harokat panika udah dibawa sehingga dibaca bi benih bu ya bi. Lamun orang nyari ilmu ampun mamaga matawadhu kulin badi ibadah bahkan ibu kain ben Allah Subhanahu wa taala kita zaman akal dan kita zaman hati. Kita cum akana, kita cum nantina bagaikan korpsin searenggi seakan-akan gigi gergaji sebisa maka ke berang-berang keli kaju besar dan sama cuma ini kan namun larangkan dari bobot maka bisa dikit kepanikan bukan kata cuman benar Allah coba namun sambian ampun ibu kain kata cuman benar Allah kata cuman sambian cek tempat dengan cek kulit sambian bahara je kulit jaharkan harus sukun sampean harus memakai pakaian kata cuma sampean tak usah diri lagi dan kan orang makin sim dan itu panika tai harkat yang tai bergerak itu sukun dimatikan sebenarnya juga orang sedih kata cuma cek luka buruk aku harkat idfil wujud tetapi ardil umum saya pun kita hikam pamana bertemu malam di depan layati munita juhu tamun kadelum kemudian keadaan baik kesambian karena turun setombu dari nebine sita itu poin biasa nak abu cekung bisa abu raja padik jadi kebenika bisa abu bersatu teman-teman kan kita nebi ini nah itu poin tanah itu poin karena cekung mungkin tombu olehnya nengkong cekung pak tombu cakap aja biasanya tak abu biasanya tak oli kan mencekung kebenika nebi ini olehnya tombu yang di atas kanan biasanya abai ke pak biasanya bayin ke pak teti cekung seabu aja kasa amar kena nebi ini nah itu poin tak tanah kadang kosa tempu sajian raja ya kan menjadi tempu pungkir kanjana atau apa lamun sakanika maka deki kebenika terguna pasangan iberiin kenangan Allah Ta'ala seakan-akan antin akan kalobong pada ben alobonga huruf mim berdepur to ampun kaangkui berde lokasi berde tempat kaangkui dikenangin ilmu hikmah rahasia sebab kebutuhan ruangan ben waktu ini kesampian bisa gerak ampun sampun sampian gelap kata cunai paten maka tukal narema asrar tambahan ilmu dari Allah seakan-akan alobong anten sampian berde fungsi kaduan huruf mim. Nah, ini waktu ini kesampian oleh agerak oleh harkat. Keng harkat kesampian cek kimatengki. Ya, oleh sampian bergerak, namun gerakan sampian bukan kecil kimatengki. Harus bergerak yang beberapa oleh. Agar dia harkat mim. Namun sepenikah lampun agerak dan ibu sampean maka dekik sampean tukar erengen huruf saya tegak sampean tukar berdiri di tengah masyarakat cuma pertama kali sampean berdiri sampean cepas agerak walaupun udah berdiri sampean cek aja kulina sampean paten bagaikan huruf alif seadik kependikan kita ada harga
Lamun la ampun iringin kenikah maka sampean bekat iringin kelabuan porok sijukan tegak bahkan ya kalau mereka bukan ngening dek orang bagaikan porok pancing ya ngening ke orang arenggi lapat Allah bahkan lapat Allah arenggi dua di atas naki berenggi boleh tak acung boleh sehingga sepanika beda harkat ya waktu menikah nengenang di atas pun, di atas engkau ngening, maka sambian menadakwa ikuti rahasia bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya kepernikahan mungkin kita terangkan dari awal. Alhamdulillah saya aja coaching. Lillahi panikah Allah segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai segenap alam. Al-Alamin menurut ilmu nahu dikatakan isim kepanikah jamak. Kepanikah pun alamin panikah ongkuna benihna penyamana. Mulhaq jamak mudzakkar salim wa alamuna illiyuna wasolah dan semoga semuanya dari ajar macam kita tapi sambil ajar makna bahasa wasolah dan semoga memberikan rahmat sebab sholawat apabila dari Allah maka rahmatul apabila dari malaikat maka dikatakan apa istighfarun apabila dari selain dari makhluk dari sesama manusia dan maka dikatakan doa. Allah semoga memberikan rahmat ala sayyidina atas junjungan kita semua Muhammadin Nabi Muhammad an-Nabi yang menjadi Nabi. Kenapa dikatakan Nabi? Nabi itu bisa diambil dari nabaun ya. Apa nabaun? Nabaun adalah khobar karena Nabi adalah penyampai khobar-khobar yang disuruh beritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau diambil dari lafaz nabwatun, maka nabwatun itu bermakna tinggi karena para nabi derajatnya tinggi ya. Wa alihi dan semoga juga mengalir kepada keluarga Nabi at-tahirina yang sama-sama suci wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi ajmain semuanya. Tidak usah pakai kullihim, boleh saja dalam tauhid. Wa duna kullin qad yaji'u ajma'u jam'u ajma'u nasumma jum'u. Tidak pada lafaz kullun kadang langsung diberi ajma'u dan saudara-saudaranya. Kalau berkata Al-Qadhi Abu Suja, siapa Al-Qadhi Abu Suja? Ahmadu dengan arti Ahmad Ibnul Husain, putra laki-laki Al-Husain. Al-Husain ini ibni Ahmad, putra laki-lakinya Ahmad. Al-Asfihani Abu Suja dari Asfihan. Kadang ditulis dengan ba, bukan fa. Rahimahullah ta'ala. Apa katanya? Salah meminta nih kepadaku Ba'dul Asdiqai, siapa sebagian dari banyak-banyak teman. Hafizah semoga menjaga pada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintaan akmal pada untuk mengerjakan siapa aku. Mukhtasaran pada kitab Mukhtasar fil fikih dalam menerangkan ilmu fikih alamat Nabi Imam Syafi'i atas madhabnya Imam Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi wa ridwan. Riwayatul Ikhtisar dalam Riwayatul Ikhtisar ini yang dijadikan nama. Riwayatul Ikhtisar ini, kitab ini dikenal nama Riwayatul Ikhtisar diambil dari nama dari bacaan di muqaddimahnya.
ghayatul ihtisar. Puncak dari ringkasan ghayatul ihtisar. Wa nihayatul ijaz, dan puncak dari sama saja. Nah, ijaz dan ihtisar meringkas. Ia perlu yang dekat, maksudnya yang mudah. Alal muta'allim, atas santri yang mengaji. Apa yang mudah? Darsuhu, apa mempelajari hada. Ini sangat mudah dipelajari santri yang mengaji. Wa yasdulu, dan mudah juga alal muqtadi, bagi orang yang masih kelas ibtidaiyah, tahap-tahap awal namanya muqtadi ibtidai. Ya, apa yang gampang? Hifdzuhu, apa menghafalkan hada. Ini sangat mudah untuk dihafalkan anak-anak kelas ibtidai. Cuma sayangnya sampai sekarang jangankan kelas ibtidai, sanawiyah dan aliyah tidak ada yang hafal. Padahal kalau di zaman ini, di zaman pengarangnya, ini dihafalkan muqtadiin, dihafalkan kelas MI. Kalau MTS itu sudah hafal Fathul Mu'in. Nah yang sekarang gurunya juga kadang nggak bisa baca. Allah, subhanallah. Wa an uksira, dan meminta agar memperbanyak siapa aku fihi, di dalam hadza minat taqsimati, dari beberapa pembagian. Aku juga diminta agar memperbanyak bagian agar lebih terperinci. Wa min hasril hisal, dan dari meringkas beberapa perkara dengan arti hal-hal. Fa'ajab tuh, maka mengijabahkan siapa aku pada ba'dul asdiqa ila danika, pada mengarang atau menulis kitab ghayatul ihtisar itu. Taliban, seraya mengharap lisawabi, pada pahala. Rawiban, dan yang mengharap, ingin ilallahi, cinta, senang ilallahi, pada Allah Subhanahu wa taala, fit taufiq, dalam memberikan pertolongan, lisawabi, menuju kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah alama, atas sesuatu yasha'u, yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin apa dikehendaki oleh Allah, ya, seperti pembahasan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang repot sama Allah. Kun fayakun. Apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi atau tidak, meniadakan sesuatu yang sudah ada atau mengadakan sesuatu yang masih belum ada, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah sudah punya sifat qudrah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Qadirun, itu maha kuasa. Wa bi ibadihi, dan dengan hamba-hamba Allah, beberapa hamba, ini jamak taksir dari abdun, ibadun, latifun, itu sangat belas kasihan. Khabirun, dan maha tahu. Ini mukaddimah dari kitab Ghayatul Ihtisar. Selanjutnya tidak perlu penjelasan yang panjang lebar, hanya mukaddimah. Mungkin nanti setelah pembacaan di bab yang memang jadi tujuan kitab Ghayatul Ihtisar, itu bab fikih dari kitab Taharah sampai berakhir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, binian kiliran lagi, binian bagian binian. Jadi binian gak ada. Dan macam kapi lulu pada ya, lulu.
Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kijiran sahabat. Yuk, ada di sahabat. Sapa pertama. Yuk, pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Adapun kitab ini menerangkan tentang bersuci. Ya, suci terus. An-niyahu, adapun banyak-banyak air, allati yajuzu, yang benang, Ya, benang atau boleh terus. yang boleh, at-tadhiyu, apa bersuci, Mensucikan. Ya, terus. Biha dengan ya. biha dengan air, sab'u miyahin, yaitu 7 macam-macam air. Jadi air yang bisa dijadikan alat untuk bersuci ada 7. Nah, ini akan diterangkan satu persatu dari yang macam 7. Apa saja yang 7? Terus Ma'usamai, satu air hujan. Yang dimaksud air dari langit ya air hujan. Terus wa ma'ul bahri, dan 2 air lautan. laut, wa ma'un nahri, dan 3 air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan 4 air sumur, wa ma'ul aini, dan 5 air sumber, Terus wa ma'ul salji, dan 6 air salju. es, Ya, wa ma'ul bardi, dan 7 air embun. bedanya salju dengan embun. Kalau salju sesungguhnya sama-sama air yang kalau salju, kalau yang embun yang seperti ya maksudnya kalau embun, kalau salju di sini tidak ada kecuali di kulkas yang satu pintu itu ada salju. Kalau yang 2 pintu tidak ada saljunya ya. Di negara yang tidak tropis dengan nanti terlalu dingin seperti di Kutub Utara, pernah ada ke Kutub Utara? Kelkung pun sih. Ke Kutub Utara tidak nyampe ya. Tapi kadang nyanyian kemana saja kau sampai ke Kutub Utara atau Kutub Selatan, ya, maksudnya ke Kutub Utara ya. Dalam riwayat beberapa bulan di Kutub Utara sehingga jadi pengentalan air, sehingga jadi salju karena beberapa bulan tidak kena sinar matahari. Sedangkan di selatan ada beberapa hari. Nah, di sana juga bagaimana cara sholatnya di Kutub Utara atau di Kutub Selatan yang selalu panas? Bagaimana cara sholatnya? Tetap cara sholatnya harus mengukur pada negara yang paling dekat. Sama halnya dengan nanti setelah hampir kiamat, waktu itu sampai seakan-akan 3 malam, seakan-akan seminggu dalam sehari semalam. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan dia harus diukur dengan waktu yang biasa. Lafaz nahrun dan yang serupa itu seperti sya'run, nahrun, itu huruf yang di tengah bisa diberi harkat fathah atau disukunkan. Berarti sya'run bisa atau sya'arun, sama-sama boleh. Naharun bisa atau naharun juga bisa. Wa ma'ul bardi, kemudian air embun. Yang dimaksud air embun bukan antum kemudian mau wudu tangannya diusapkan sama rumput yang ada embunnya, bukan itu maksudnya. Maksudnya air embun bisa dikumpulkan kemudian dijadikan air wudu. Nah, ini boleh. Kalau tidak ngerti disangka orang wudu itu tangannya diletakkan di rumput yang ada embunnya yang kemudian
diusahakan, ini salah. Atau di waktu banyak embun kita letakkanlah ember di halaman, letakkan ember, kemudian waktu pagi embun ngumpul, nah itu boleh dijadikan air pencuci, ya, suci, baik wudu, menghilangkan najis kalau banyak dan semacamnya. Wa ma'ul berarti. Terus sumal miyahu. Suman miyahu, adapun banyak-banyak air. Kok banyak-banyak maknanya itu? Kok banyak-banyak? Jamak taksir. Dari mufrad Ma'un di jamak taksir jadi miyahun. miyahun. Ma'un mufradnya kalau di jamak taksir jadi miyahun. Terus ala arba'ati aksamin, atas 4 banyak-banyak macam. itu, ini kalau secara nahwiyah harus diterangkan bahwanya sumal miyahu, maka adapun beberapa ayat ala arba'ati aksamin itu tetap sebab mengira-ngira istaqarra, atau dikatakan itu ada mengatakan dikira-kira lafaz kainun, sebab apabila khobar terdiri dari jumlah atau syukur jumlah yang dimaksud dengan jar majrur atau darab syukur jumlah, maka harus mengira-ngira, harus menyimpan lafaz kainun atau istaqarra. Dalam Alfiyah Ibnu Malik mengatakan, coba nazam Alfiyahnya bagaimana? Nah, yuk bagian selatan, yuk bagian putri, bahwa khobar apabila terjadi dari jumlah atau sukun jumlah harus mengira-ngira kainun atau istaqarra. Wa ahbaru bi dharfi naw bi harfi jar nawi nama. Bagus, ala arba'ati aksamin. Biasanya kalau sudah diberitahu permulaannya itu gampang meneruskan, ya. Yang melarat itu kalau tidak dikasih tahu awalnya itu sebab ngadengan. Ada arba'ati aksamin, ya. Kenapa dibaca arba'ati aksamin? Ya. Yuk, kenapa dibaca arba'ati aksamin? Sebab biasa bahasa nengi yuk ngaji, yuk nengi lembaga saya gini, yuk kenapa terus bahasa? Yuk, kita tuh najam ini nasi biasa bahasa. Kalau najam memang bahasa Madura yang nggak ngerti. Kalau saya nggak sering ngarang. Ayo, kenapa dibaca arba'ati aksamin? Kenapa bukan arba'atu aksamun? Yuk, matai nangingin aku sambil. Karena kemasukan huruf jir. Huruf jir, apa huruf jirnya? Terus ala, enggak usah pengen lagi pertanyaan, itu kan masih awal. Takut nanti pertanyaan selanjutnya tambah berat sampean tidak tahu kenapa pakai arba'ati, enggak pakai arba'i aksamin. Itu lebih melarat lagi kan? Kenapa Anda baca ala arba'ati aksamin? Kenapa tidak baca ala arba'i aksamin? Kenapa pakai ta? Yo. Mudzakkar. Apanya yang mudzakkar? Apanya yang mudzakkar? Al-ma'dud yang dihitung mufradnya mudzakkar. Karena sebab yang dihitung al-ma'dud, sebab arba'ati isim adat.
Sebab yang dihitung mufradnya mudzakkar, maka isim adatnya harus memakai ta dari 3 sampai hitungan berapa? Sampai hitungan 10. Sebab mufradnya lafaz aksamun adalah ismun, ya, dan itu mudzakkar, sehingga lafaz arbaatun harus pakai ta. Beda dengan hisal. Kalau hisal maka usratun, maka harus dibuang letaknya arba'in hisalin, tidak boleh pakai hisalin, ya, karena mufradnya lafaz hisal muannas. Salasatan bitta'ikun lil asyarah fi atima ahaduhu mudzakkar. Bagus. Aksamin itu mufrad atau jamak? Tetap yuk. Mufrad apa jamak? Jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim apa jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Apa yang dinamakan jamak taksir? Ialah isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Apa mufradnya? Qasam. Nah, kismun. Kenapa di jamak aksamun tidak di jamak yang lain? Karena tidak biasa di jamak wazan af'ulu. Diingat, karena tidak lumrah di jamak wazan af'ulu, maka di jamak af'alun. Wa wayruma af'ulu fihi muttarid minas sulasis bi'af'alin yarid. Diperdalam lagi alfiahnya. Minas sulasis bi'af'alin yarid. Jadi biasanya di jamak taksir af'alun, aksamun. Cuma saja diijarkan karena di sini kedudukannya atau posisi sebagai mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih maka harus diijarkan. Dalilnya imriti boleh, alfiah boleh. Ya, imriti itu silakan. Silakan alfiahnya. Wasaniya ja'rur wanwi min aw fi idha lam yasluhil wallama huda. Sudah sedikit ganti. Siapa kira? Ayo ul. Bismillahirrahmanirrahim. Tahirun ialah suci, mutahhirun dan mensucikan. Loh, itu kok bisa dibaca mensucikan maknanya? Kenapa bermakna mensucikan? Karena isim fa'il. Bukan masalah isim fa'ilnya. Karena diubah. Nah, ini maksud sudah mengarah pada pembahasan ilmu tasrif di dalam nadhamat maksud atau di amsilatut tasrif. Karena kalau mensucikan maka berarti lafaz ini muta'ati. Sedangkan asalnya dari lafaz tahirun lazim. Biasanya kalau bermakna suci atau bermakna kotor, biasanya pasti lafaz itu dihukumi lazim. Dalam alfiah dikatakan wa maqtadha nadafatan aw danasa aw arada aw tawal muadda li wahidin kamaddahu kamtada. Karena sudah bermakna suci ini bersih, maka lafaznya menunjukkan lafaz lazim. Nah, untuk dijadikan muta'addi, kalau suci ya suci, kalau mensucikan berarti kan ada maf'ul.
Kalau mensucikan, kenapa muta'addi diberi makna mutahhirun mensucikan? Karena lafaz ini dipindah pada bab taf'il. Fi'il lazim untuk dijadikan fi'il muta'addi, maka biasanya diberi tasdid atau diberi apa? Hamzah, berarti dipindah pada bab if'al, atau diberi tasdid, didouble ain fi'ilnya, diganti bab, dengan arti dipindah pada bab taf'il bil hamzi wa tad'ifi di malazim. Sudah, mutahhirun yang mensucikan. Terus Wairu makruhin dan tidak dimakruhkan. Istimaluhu apa menggunakan air. Terus tidak makruh memakai air tersebut, tidak dimakruhkan. Sebab kadang ada air suci mensucikan dengan makruh, kurang baiklah dipakai. Terus wahwa adapun tohirun mutahhirun wairu makruhin istimaluhu al-ma'ul mutlaku ialah air mutlak, air yang dilepas dengan kata-kata ikutan, kata-kata yang menggabungkan air ini dengan sesuatu yang lain, seperti air kelapa. Itu kan airnya kelapa, maka berarti bukan air mutlak. Air mutlak, air yang lepas dari sambungan kata-kata, ya air. Watahirun, terus watahirun dan air suci, mutahhirun juga mensucikan. Wah, itu kok diberi makna juga. Jadi apa itu mutahhirun itu kok? Apa hurufnya mutahhirun? Rofa. Kenapa dirofakan? Karena atau Mana huruf atofnya? Apa yang dinamakan atof? Mengikutkan pada man'utnya. Pada man'ut, ya. Bukan man'ut. Kalau man'ut itu bukan masalah atof, tapi na'at. Nah, kalau atof mengikutkan pada al-maktuf alaih, ya, pada yang di depan atof. Cuma kan bisa ditanya, atof itu bagaimana? Kan pakai huruf jazaitun wa amrun baru atof. Nah ini mutahhirun, mana huruf atofnya? Atof nasab. Justru atof nasab itu yang harus pakai huruf. Yang tidak pakai huruf itu kalau atof bayan. Atof bayan. Terus atof bayan adalah mengganti. Sebab atof bayan itu bisa dikatakan badal. Wasalihal li badaniyati yura bi wairi nahwi ya ulama ya'muru wa nahwi bishrin tabi'il bakri wa laysa ayyubdala bil. Dan ini bukan mengganti, masih tetap menjelaskan air yang nomor 2. Yuk dicari kenapa dirofakan menjadi khobar yang kedua, menjadi khobar, menjadi khobar. Watahirun, dan itu air yang suci, mutahhirun, dan juga itu mensucikan. Jadi khobar. Tidak apa-apa, mubtada, satu mubtada bisa diberi khobar lebih dari satu, tidak apa-apa, boleh. Ya. Boleh mubtada diberi khobar lebih dari satu khobar. Istilahnya Imam Ibnu Malik, kakum saratul syu'ara. Dalilnya dalam Alfiah, wa ahbaru bisnaini au bi aksaro wahidin kahum. Nah, sudah menghafal Alfiah? Belum. Coba menghafalkan.
Terus makruh pun terus. Makruhun, yang makruh istimaluhu apa menggunakan air. Nah, saya tanya, kok ada istimaluhu? Itu apa i'rabnya istimaluhu? Apa i'rabnya istimaluhu? Ini harus latihan. Rofa, kenapa dirofakan? Fa'il dari lafaz apa? Salah, bukan fa'il tapi naibul fa'il. Jadi apa? Kenapa dirofakan? Jadi naibul fa'il. Nah, saya tanya, naibul fa'il dari lafaz apa? Dari lafaz makruhun, sebab isim maf'ul juga amal seperti fi'ilnya yang dibina makruh. Kalau ditanya lagi, kenapa amal? Karena jadi khobar. Isim fa'il atau isim maf'ul ketika jadi khobar, sebab makruhun juga jadi khobar yang nomor 3. Boleh seperti yang tadi, bisa 1 atau bi aksaro, atau lebih banyak dari 2, ya kan? Kenapa di sini mengamal? Karena jadi khobar. Kalau jadi khobar, maka isim fa'il atau isim maf'ul bisa amal seperti amalnya fi'ilnya. Dalilnya nikah. Orang yang sholat menikah harus ada harapan berbagai dari Allah. Sholat aja kan ambil sholat. Ini istilahnya kita manajemen abidin, istilahnya rojak. Tapi yang waktu ngelakuin sholat harus ada harus takut tak terima, karena si tak terima bila ngelakuin salah dan tak kosong, maka tergiring diketahui kosong semenikah. Jadi andi pengharapan, yakin belum tentu diterima, tapi punya harapan agar sholat dan ibadah kita yang lain bisa diterima. Eki, halo. Eki. Assalamualaikum. Ini Bapak Haji Maimun, guru SD di Bata Alu. Ini guru SD nanya sama orang yang tidak pernah sekolah SD. Sebab ilmu itu bukan diperoleh dengan sekolah. Yang mendapat ilmu dengan sekolah, kalau di sekolahannya itu belajar. Kalau cuma sekolah daftar, apalagi ikut paket, apalagi paketnya bulanan, ya setiap bulan hadir untuk mendapatkan ya ijazah paket A, B dan C, ya sudah. Itu seperti ya apa itu kalau jadi khobar maka bisa amal seperti amalnya fi'il. Dalam Al-Biyah diterangkan wa wadiyas tibhamanau harfanita au nabyanau jasifatan au musnada. Guys, makruhun dimakruhkan istimalu. Istimalu itu ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat apa nakiro? Istimalu.
nakirah? Yo, ma'rifat apa nakirah? Istimalu. Boleh ya. Yo, ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat sebab mudhaf pada isim dhamir, isim ma'rifat. Kalau mudhaf pada salah satu isim ma'rifat, maka hukumnya juga termasuk isim ma'rifat. Dalilnya ada yang berarti sadisuha makana min mudafi terus liwahidin min hadihil asnafi salisuha makana min mudafi liwahidin min hadihil asnafi ka qaulika ibni wa ibnu zaidin wa ibnuti darabtuhu wa ibnul ganti yang dari Bragung gulu-gulu. Bismillah. Yang dari Bragung gulu-gulu. Bismillah baca. Dari wahwa al-ma'ul musammas. Terus wahwa Bismillahirrahmanirrahim. wahwa terus wahwa temu nanti nakuk kita pilih saya bangunnya ya wahwa al-ma'u al-musammasu Wahwa adapun air yang makruh dipakai. Terus al-ma'ul musyammasu yaitu air musyammas. apa musammas? Air yang dijemur, dimataharikan. Aslinya makna dimataharikan, sebab samsun adalah matahari. Maksudnya ini ada kekhilafan di antara ulama. Menurut dalam kitab Fathul Qorib, kalau sudah dijemur dan ada di negara yang memang tidak tropis seperti Indonesia, di negara yang memang panas, maka dan airnya ada di bejana yang dibuat dari jenis besi dan dipakai dalam keadaan hangat, itulah yang makruh. Kalau di tempat yang tropis tidak panas seperti Indonesia dan negara-negara yang lain, atau di tengah negara yang sangat panas namun ada di ember ruangan, ya, maka hukumnya tidak Namun dalam kitab Zubat, Imam Ibn Ruslan mengikuti yang lain menyatakan bahwa air musammas itu tidak dimakruhkan. Wahtirafi musammasin la wahtirafi musammasin la yukrahu, dan dipilih hukum bahwa air musammas tidak dimakruh. Nah, di sini kok dimakruhkan, itu berarti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kenapa dimakruhkan? Menurut kedokteran, air yang ada di bejana sejenis besi di negara yang panas biasanya kadang menimbulkan penyakit kusta atau orang Madura kudu, sebab ada zat yang masuk pada pori-pori tubuh kemudian menahan lancarnya peredaran darah. Itu pembahasan dokter, ini tak tahu sampai pernah masuk kedokterannya ya, pernah. Terus Watahirun dan suci, ghairu mutahirin, tidak mensucikan. Tidak mensucikan, ada air suci namun tidak bisa mensucikan pada yang lain. Terus wahwa watahirun ghairu mutahirin. Terus
huwa Adapun yang tidak bisa mensucikan, adapun yang tidak bisa mensucikan. terus Al-ma'ul musta'mal yaitu air musta'mal, apa air mustakmal? Air yang sudah dipakai. ini sudah dipakai, mustakmalun. Apa itu sifatnya mustakmalun? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Apa tandanya? Kok sampai berani mengatakan itu isim maf'ul? Apa tandanya? Buktinya, alasannya, kenapa itu dinamakan isim maf'ul? Di bab apa? Bab apa? Ya, bab istif'al. Coba ditasrif, istamala, yastamilu, istimalan, bahwa mustamilun, wadakan mustakmalun. Nah, kalau ditanya kenapa itu dikatakan isim maf'ul, bagaimana jawabannya? Sebab mim tambahannya diberi harkat dhamma dan huruf sebelum yang akhir diberi harkat fathah. Kalau diberi harkat kasrah maka jadi isim fa. Mana dalilnya dalam alfiah? Wa impatah taminhuma kanan kasar soros mama ulin kamis lil muntabar. Apabila harkat yang kasrah di isim fa'il, bahwa mustakmilun, mimnya yang kasrah, kamu rubah pada harkat fathah soros maf'ulin, maka jadilah apa isim fa'il tersebut isma maf'ulin, itu jadi isim seperti kamis lil muntadhar, seperti lafaz muntadhar, maka itu isim maf'ul. Kalau dibaca muntadhir, maka itu isim fa'il. Awas, yang lain belajar, yang lain juga belajar, karena nanti akan disuruh baca juga, baik bagian putri atau putra, bersiaplah. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab wa inna marjana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam mursalin Allahumma anfa'na bima 'allamtana waftah 'alaina futuhal ma'arifin bi barakati ramadan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.